Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rival Benulan Lebirama dengan NIM 311024001666. Di sini saya akan mempresentasikan hasil telaah artikel atau jurnal yang berjudul Penghentian Karya Segi Anak Usia Dini Menggunakan Produk yang berbasis perak dan fluoride atau fluorida. Baik, langsung saja ya. Kita ke nomor satu, yang dimana kita akan membahas research subjects and objects atau uh, subjek dan objek penelitian dalam jurnal ini. Jadi subjek penelitiannya itu adalah anak-anak prasekolah yang berusia 3 sampai 4 tahun yang didiagnosis mengalami EEC atau Early Childhood Caries dan memiliki lesi karies dentin aktif yang sudah beraktivasi. Maaf, bukan beraktivasi tapi berkavitas. Kemudian untuk objek dari penelitian ini adalah lesi karies pada gigi sulung. Khususnya status lesi karies tersebut aktif atau terhenti setelah dilakukan aplikasi bahan berbasis perak dan eh, fluorida. Alasannya karena artikel ini secara jelas menyebutkan um, bahwa um, partisipan penelitian pada anak-anak usia dini dengan EEC, namun fokus utama pengamatan dan pengukuran bukan pada individu secara umum, melainkan pada kondisi permukaan gigi yang mengalami karies. Nah, oleh karena itu, anak-anak ini ya merupakan subjek penelitian, sedangkan lesi karies pada gigi itu merupakan objek penelitian. Lanjut, kita ke nomor 2, membahas tujuan penelitian. Jadi, tujuan utama dari penelitian ini adalah membandingkan efektivitas eh, dua protokol perawatan berbasis fluorida dan silver atau perak dalam menghentikan atau arresting karies gigi pada anak usia dini. Di mana ada dua, itu ada mengaplikasikan setiap 6 bulan 25% silver nitrat yang diikuti oleh 5% sodium fluoride varnish dan mengaplikasikan juga 38% silver atau silver diamine fluoride atau SDF. Nah, penelitian ini dirancang sebagai uji klinis non inferiority dengan tujuan untuk membuktikan bahwa kombinasi dari silver nitrat dan sodium fluoride tadi itu setidaknya itu efeknya itu hampir sama dengan SDF atau silver diamine fluoride dalam menghentikan EEC tadi atau early caries childhood caries, dimana alasannya ini tujuan penelitian ini dinyatakan secara eksplisit dalam bagian abstrak dan pendahuluannya yang menekankan pentingnya alternatif perawatan EEC yang sederhana, terutama di wilayah yang belum memiliki akses terhadap SDF. Oke, next. Yang ketiga, ada research question atau pertanyaan dalam penelitian yang di jurnal ya. Jadi pertanyaan penelitian utama dalam jurnal ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, yang pertama ada pertanyaan yang pertama ya. Apakah aplikasi setiap 6 bulan yang 25% silver nitrat dan diikuti oleh 5% sodium fluoride varnish tidak lebih inferior dibandingkan 38 silver diamine fluoride dalam menghentikan EEC atau Early Childhood Caries pada anak prasekolah. Kemudian ada juga pertanyaan lainnya, yaitu faktor klinis, perilaku dan karakteristik lesi apa saja yang mempengaruhi kebersihan penghentian karies. Nah,
Pertanyaan-pertanyaan tersebut secara langsung berkaitan dengan desain in non-inferiority trial yang digunakan serta analisis terhadap luaran utama, yaitu jumlah rata-rata permukaan gigi dengan karies yang terhenti. Next, yang keempat, jadi yang keempat ini akan membahas tentang beberapa kerangka teori yang digunakan dalam jurnal ini ya. Jadi ada empat nih. Jadi ada teori demineralisasi dan remineralisasi. Yang dimana ini menjelaskan peran fluorida dalam memperbaiki dan memperkuat struktur enamel dan dentin pada gigi. Kemudian teori yang kedua ada teori antibakteri perak atau silver ya, misalnya kita sebut perak, yang menyatakan bahwa ion perak itu mampu menghambat pertumbuhan bakteri penyebab karies. Kemudian yang ketiga ada teori penghentian karies atau karies ares ini ya, yang mendukung konsep bahwa lesi karies ini dapat dihentikan tanpa perawatan restoratif invasif. Kemudian teori yang keempat ada kerangka uji non inferiority yang digunakan untuk menilai apakah suatu intervensi baru atau alternatif tidak lebih buruk dibandingkan terapi standar yang telah terbukti efektif. Nah, jadi kerangka-kerangka teori ini digunakan untuk menjelaskan mekanisme biologis dari bahan yang diuji serta membenarkan pemilihan desain metodologi non-inferiority dalam penelitian ini. Next ya. Kemudian yang kelima ada metode atau desain penelitian apa yang digunakan dalam jurnal yang saya telah ini. Jadi yang digunakan itu ada secara random ya atau secara acak, kemudian ada double blind, kemudian ada terkontrol aktif, kemudian ada pendekatan non inferiority. Alasannya kenapa digunakan seperti itu karena randomize ini dilakukan untuk membagi partisipan ke dalam dua kelompok secara acak. Setelah itu untuk yang double blind ini diterapkan agar pemeriksa, anak, dan orang tua itu tidak mengetahui alokasi intervensi. Nah, kemudian untuk yang kontrol aktif digunakan karena merupakan terapi yang telah terbukti efektif. Kemudian yang desain atau metode non inferiority ini dipilih untuk memastikan bahwa terapi alternatif tetap memberikan manfaat klinis yang setara tanpa mengorbankan etika penelitian. Next, yang keenam ada instrumen penelitian yang digunakan dalam jurnal ini ya. Jadi ada beberapa instrumen. Nah, jadi instrumen penelitian yang digunakan itu meliputi seperti instrumen pemeriksaan gigi klinis gigi maksudnya, seperti CPI probes, kaca mulut, kemudian dan pencahayaan intraoral. Kemudian ada kriteria diagnostik terstandarisasi. Nah, dimana untuk menentukan status karies itu aktif atau terhenti berdasarkan kekerasan lesinya. Kemudian yang ketiga ada indeks DMFS atau di yang dimana D itu singkat dari decay, M-nya itu missing, F-nya itu filling atau fillet. Kemudian ini untuk menilai pengalaman karies. Kemudian ada visible plaque index atau
QVI untuk mengevaluasi kebersihan mulut, yaitu kuesioner terstruktur ya, untuk mengumpulkan data mengenai perilaku kesehatan gigi dan latar belakang sosial ekonomi dari orang tua. Ya, alasannya jadi instrumen-instrumen yang telah saya sebutkan tadi memungkinkan penilaian klinis yang objektif sekaligus memberikan gambaran menyeluruh mengenai faktor perilaku dan lingkungan yang mempengaruhi keberhasilan penelitian karies. Next, yang terakhir ada hasil dari penelitian. Jadi hasil ini menunjukkan bahwa aplikasi setiap 6 bulan itu 6 bulan yang 25% silver nitrat ini yang diikuti juga oleh 5% NaF atau fluoride varnish terbukti tidak inferior dibandingkan 38 SDF atau sodium diamine fluoride dalam menghentikan early childhood caries atau EEC. Kemudian setelah 30 bulan tidak terdapat perbedaan bermakna atau secara statistik pada jumlah rata-rata permukaan gigi dengan karies yang terhenti antara kedua kelompok. Kemudian lokasi lesi, di mana gigi anterior dan permukaan bukal itu lokasi lesi pada gigi anterior dan permukaan bukal, kemudian perkembangan karies serta kebiasaan konsumsi makanan ringan harian berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penghentian karies. Kemudian yang terakhir, tidak ditemukan efek samping serius selain perubahan warna hitam pada lesi karies yang telah terhenti. Alasannya karena nilai interval kepercayaan dari perbedaan rata-rata permukaan karies ini yang terhenti berada di atas batas non-inferiority yang telah ditetapkan, sehingga mendukung kesimpulan bahwa kedua metode perawatan memiliki efektivitas yang sebanding. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.